Jadi buat orang yang ingin menanam kakao harus tahu itu next 2 atau 3 tahun ke depan itu harga kakaonya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niatnya cuman jalan-jalan ke kebun dan ternyata dapat, alhamdulillah dapat setengah arko ya. Ini cuman jalan-jalan lihat kebun, ada yang masak diambil. Udah sampai ujung nih ya. Nah, di kebun ini ada beberapa yang bukan klon MC602. Contohnya ini. Nah, ini daunnya lebar-lebar, ini kayaknya Sulawesi 1 ini. Udah habis ya. Bunganya juga merah. Tuh bunganya merah. Bedanya. Bagusnya ya diselang-seling dalam satu lokasi itu, jangan hanya kakao MCC01 ya, harus diselingi sebagai pejantan, karena MCC01 ini banyak suhu bilang bahasanya di atas 5 tahun kakao MCC01 ini produktivitasnya turun. Makanya dalam satu kebun itu harus diseling, harus ada pejantannya. Nah, pejantan yang baik itu Sulawesi 1 contohnya, terus BB01 seperti itu. Kata-kata suhu yang sudah lebih awal menanam kakao ini ya. Kalau saya pribadi masih pemula dan masih menanam kakao ini ya, ini umurnya 3,5 tahunan. Walaupun dulunya juga petani kakao ya, petani kakao itu abah atau bapak saya cuman ikut-ikutan aja ke kebun. Dulu waktu saya masih SD itu belakang rumah ini ya tanaman kakao, tapi kakaonya dulu itu kakao lokalan ya, nggak tahu klonnya apa, seperti tempat Pak Eko itu, klonnya apa ya nggak tahu. Dapat bibitnya dulu dari pemerintah sebelum saya lahir. Orang tua itu sudah menanam, jadi tanamannya itu udah tua, lebih tua daripada saya, dan akhirnya dibabat habis atau dipotong dan diganti ini yang usianya sudah 3,5 tahun kurang lebihnya. Alhamdulillah ini panennya, hitungannya ini panen pertama dengan skala besar. Tahun kemarin itu panen pertama itu mau dibuahkan itu masih eman ya, karena tahun kemarin tuh usia masih 2 tahun atau 2,5 tahun ya, itu masih eman mau dibuahkan, fokus masih pembesaran
batang, dan dalam perjalanannya malah terkena kemarau yang cukup lama. Nah, beberapa tanaman itu mati seperti ini ya. Nih, kemarin itu udah gede di sini. Ini mati nih. Kosong. Nih, batangnya. Bekas batangnya gede ini dan. Ya hampir sama dengan yang samping. Mati banyak ini. Hampir kurang lebih 20% lah ini mati. Nah, di sini juga mati ini. Mati. Bekas batangnya udah hilang. Dan alhamdulillahnya bisa, yang tahan ini bisa berbuah, dan sekarang nemui harga yang dalam bertani kakao ini fantastisnya ya tahun ini. Hampir 100.000 ya. 100.000 itu 100.000 satu hari, atau jemuran satu hari. Jemuran satu hari itu 80.000, 85.000, kadang ya 90.000. Dan sampai kapan? Insya Allah sampai akhir tahun ini ya, harga segitu ya. Dan sampai kapan harga ini akan bertahan? Selama dua negara produsen kakao yang ada di Afrika itu masih belum bisa atau belum kembali ke produksi semula, insya Allah harga itu akan segini terus. Dan kalau dua produsen atau dua negara di Afrika itu sudah kembali ke produksi semula, atau kembali kakaonya sudah kembali, produksinya kembali, maka harga kakao itu akan kembali ke harga wajarnya, kembali ke dulu. Harga wajarnya itu ya satu hari itu 30.000, 40.000 itu udah tinggi ya. Jadi buat orang yang ingin menanam kakao harus tahu itu next 2 atau 3 tahun ke depan itu harga kakaonya itu ya, kalau dia kembali ke harga awalnya, ya harus siap-siap ekspektasinya itu jangan tinggi-tinggi. Karena kalau orang yang FOMO terus ikut-ikutan tanam, terus ekspektasinya itu tinggi, berharap harga kakao itu masih di angka 100.000, nantinya kalau harga kakaonya turun atau kembali ke harga wajarnya, nanti merasa kecewa. Jadi kalau mau tanam kakao itu pastikan lagi niatnya, karena harga kakao ini kayak dulu harga porang ya.
Harga porang dulu ya tinggi, 1 kilo itu 8.000 sampai 10.000, bahkan sampai 14.000. Karena kembali di dunia ini ketika supply and demand-nya itu lebih banyak atau supply-nya lebih sedikit atau supply-nya itu terganggu, maka harganya itu akan naik, dan itu udah jadi hukum ekonomi ya. Ketika permintaannya banyak terus barangnya langka, harga barang itu pasti naik. Dan ini terjadi di kakao pada tahun ini. Ketika permintaannya itu tetap, tapi barangnya itu tidak ada, memicu naiknya harga kakao tahun ini. Dan ini diprediksi masih tinggi ya di tahun ini. Maksudnya ketika dua negara produsen kakao itu masih tidak stabil, kakao di Indonesia ini masih akan tinggi harganya. Jadi buat teman-teman atau buat saudara-saudara yang ingin menanam kakao tahun ini, diprediksi lagi ya, atau dicari lagi referensinya untuk 3 tahun ke depan itu harga kakaonya itu apakah masih sama harga kakao tahun ini, dan apakah akan turun ya. Kita juga petani kakao tidak tahu ya, karena harga kakao ini kan pastinya dipengaruhi banyak faktor ya, faktor cuaca, terus faktor kebijakan ekonomi suatu negara, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga kakao dunia. Dan harga kakao dunia pun hari ini masih terpantau 7.900 USD per ton, dan itu udah turun ya. Pas bulan kemarin, bulan Maret itu tembus sampai 11.000 USD per ton, atau 1 kilonya itu $11. $11 itu kalau sekarang dolar 16.400 ya. Ya, sampean kalikan sendiri ya. Itu untuk harga kakao ekspor ya. Kalau di tingkat petani itu ya paling enggak ya jemuran satu hari itu ya di 85.000 sampai 95.000. Oke, terima kasih. Curcol pagi ini ngalor ngidul nggak jelas, tapi ya kalau ada yang baik sampean terima, yang buruk ataupun yang kurang sampean buang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.